Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Seorang pengusaha pulang dari perjalanan bisnis 3 bulan untuk menemukan seorang wanita aneh yang tinggal di rumahnya, dan istri serta keluarganya menghilang tanpa jejak. John Carson telah berada di Jerman selama 3 bulan untuk mengawasi pembukaan cabang baru perusahaan tempat dia bekerja. Saat pesawatnya mendarat, dia sudah melepaskan sabuk pengamannya. Dia tidak sabar untuk melihat istri dan anak-anaknya. Sandra sedikit aneh beberapa kali terakhir mereka berbicara dan dia berjanji padanya dia tidak akan jauh darinya lagi. John mengira Sandra dan anak-anak akan berada di bandara untuk menjemputnya, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Mungkin mereka terlambat. John menelpon di ponselnya. Tidak ada jawaban. Apa yang sedang terjadi? John naik taksi dan memberikan alamat rumahnya kepada pengemudi. 1 jam kemudian dia berlari menaiki tangga dan memasukkan kuncinya ke dalam gembok. Yang mengejutkan, kuncinya tidak berfungsi. Dia memencet bel pintu. "Sandra," dia memanggil. "Anak-anak, ayah pulang." Seseorang membuka pintu, tapi itu bukan Sandra atau salah satu anaknya. Itu adalah wanita jangkung dan ramping berusia 50-an dengan rambut perak yang elegan. "Ya?" dia bertanya dengan dingin. "Mana Sandra?" tanya John bingung. "Di mana istriku?" "Sandra," wanita itu mengerutkan kening. "Maaf, tapi tidak ada orang dengan nama itu di sini." "Tapi ini rumahku," John berteriak. "Kamu siapa?" "Tentu saja tidak, ini rumahku," kata wanita itu tegas. Mendengar teriakan John, seorang pria yang lebih tua muncul. "Apa yang terjadi, Holly?" dia bertanya. "Laki-laki ini terus bersikeras istrinya bernama Sandra tinggal di sini," jelasnya. "Aku sudah mencoba memberitahunya bahwa kita membeli rumah itu 3 bulan lalu." "Kamu membeli rumah ini?" John bertanya. "Siapa yang menjualnya padamu?" "Kami membelinya melalui makelar," kata pria itu. "Kami tidak pernah bertemu dengan pemilik sebelumnya." John dibiarkan berdiri di trotoar dengan kopernya, merasa seolah-olah dunianya telah terbalik. Dia mencoba nomor Sandra lagi, lalu dia menelpon mertuanya. "Tolong Dana," kata John kepada ibu mertuanya. "Aku hanya ingin tahu bahwa Sandra dan anak-anak baik-baik saja." "Tidak, terima kasih untukmu." Dana menangis. "Bagaimana bisa?" "Tapi aku tidak melakukan apa-apa." John terkesiap. "Aku mencintai Sandra. Aku memuja tanah yang dia pijak." "Kamu memiliki cara yang aneh untuk menunjukkannya," kata Dana. John mulai menangis dan katanya, "Apakah kamu ingat malam Robbie lahir? Kamu tahu betapa aku mencintai Sandra. Bagaimana kamu bisa berpikir aku akan melakukan sesuatu untuk menyakitinya?" Dana terdiam beberapa saat. "Dengar, aku tidak bisa menjanjikan apapun padamu," katanya. "Tapi aku akan berbicara dengan Sandra besok." "Rumahku hilang, Dana," kata John. "Ada orang asing yang tinggal di sana. Aku tidak punya tempat untuk pergi." "Ayo John," kata Dana. "Kamu bisa tidur di kamar cadangan." Orang tua Sandra tidak terlalu ramah, tetapi mereka menyambut John. Mereka menempatkannya di kamar cadangan dan segera tahu bahwa Sandra dan anak-anak ada di sana. Parfum Sandra masih tertinggal dan di atas meja ada laptop lamanya. John duduk dan menyalakan komputer untuk memeriksa emailnya dan terkejut melihat akun lama aktif. Ada puluhan email yang dikirim dan diterima, antara alamat lamanya dan seorang wanita bernama Linda Dean. Email alamat itu sangat pribadi dan beruap, kata John tidak percaya apa yang dia baca.
Dia tidak pernah berselingkuh dengan siapapun, apalagi Linda Dean yang telah menjadi sekretarisnya selama lebih dari 5 tahun. Dalam satu email, Linda berbicara tentang bayi kami dan John hampir meledak. Tidak heran Sandra meninggalkannya. Linda jelas telah berusaha keras untuk membuatnya percaya bahwa dia telah berselingkuh dan menjadi ayah dari anak haram. Itu pasti pembalasan Linda karena dipecat setelah John memergokinya mengisi rekening pengeluaran. Dia mencetak email dan berlari ke Dana. Ini katanya melambaikan email. Ini semua bohong dan aku bisa membuktikannya. Dana memandangnya dengan curiga. Kamu bisa? Dia bertanya. Ya, kata John. Yang saya butuhkan hanyalah kesempatan untuk berbicara dengan Sandra. Beberapa menit kemudian Dana menelpon dan tak lama kemudian Sandra berjalan ke pintu. Dia tampak kurus dan tidak bahagia. Sandra, John menangis dan dia berlari ke arahnya, tetapi dia mengangkat tangannya. Berhenti, katanya. Ibu bilang kamu bisa membuktikan itu semua bohong. John mengangguk. Ya, dia menangis. Lihat di sini, email-email itu sepertinya berasal dari email saya. Tetapi jika Anda melihat, Anda akan melihat bahwa alamat IP-nya sama dengan milik Linda. Dia meretas akun saya. Dan juga lihat di sini, pada beberapa kencan dia berbicara tentang dia dan aku bersama. Kamu dan aku berada di kabin. Itu semua bohong. Sandra melihat email dan dia tersentak. Itu benar, tapi kenapa dia? Karena, kata John, dia ingin menghancurkan apa yang paling berharga dalam hidupku, keluargaku. Oh John, Sandra menangis dan dia hampir berhasil. Keesokan harinya John dan Sandra pergi mencari rumah baru yang indah untuk keluarga mereka. Dan dia berjanji untuk tidak pernah meragukannya lagi. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Pastikan Anda mengetahui semua fakta sebelum membuat keputusan. Sandra melihat email-email itu dan dia bahkan tidak menanyakannya kepada John. Dia akhirnya bermain di tangan seorang wanita yang ingin menyakiti mereka. Keluarga adalah hal yang paling berharga yang kita miliki. Linda ingin menyakiti John dan tahu persis di mana harus menyerang pada keluarganya.